Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuraza Irfana dengan NIM akhir 027 dari Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, saya akan menjawab mengenai soal UAS Fisika Komputasi Praktikum 2, kelas B3, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yakni Bapak Sugi dan Bapak Edo. Adapun untuk soal dari UAS atau UAP Fisika Komputasi Praktikum yakni sebagai berikut. Oke, saya akan coba untuk share screen. Oke, untuk soal Fisika Komputasi Praktikum 2, kelas B3, yakni sebagai berikut. Di sini kita akan membuat sebuah grafik dengan 3 persamaan gelombang. Ada persamaan gelombang 1, persamaan gelombang 2, dan persamaan gelombang 3, di mana untuk amplitudonya, untuk A1 sampai dengan A3, amplitudo ini tanggal lahir kita ditambah dengan 5. Karena saya tanggal lahir saya di tanggal 15, berarti nanti di sini untuk amplitudo A1, A2, dan A3-nya 15 ditambah 5, yakni 20. Kemudian untuk F1 sampai dengan F3, di sini frekuensi dengan ketentuan 2 digit terakhir tahun kelahiran Anda ditambah dengan 20. Kemudian untuk konstanta lain yang belum diketahui dapat dibuat sendiri. Jadi semisal nanti kita membutuhkan besaran atau parameter-parameter yang tidak diketahui, berarti nanti selain parameter amplitudo dan frekuensi, kita tentukan sendiri. Kemudian untuk omega ini didapatkan dari persamaan hubungan antara frekuensi dan omega, yakni 2πf. Kemudian untuk K atau bilangan gelombang dapat ditemukan dari hubungan dengan lambda, yakni K sama dengan 2π per lambda. Kemudian ada pun 3 bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang A, kita akan menggambar grafik di mana masing-masing dari 3 persamaan minimal terlihat 1 gelombang dan dalam satu grafik yang sama dengan N yang sama pula. Kemudian yang B, menjumlahkan 3 gelombang tersebut atau kita mengsuperposisikan dari ketiga gelombang tersebut. Kemudian yang C, dengan FFT kita akan menentukan F1, F2, dan F3-nya. Oke, langsung kita ke program Octave. Dan di sini untuk mengawali kita bersihkan dulu. Ini nanti CLC dan clear on. Kemudian untuk ketentuan tadi kita masukkan dulu untuk fungsi-fungsinya, ada F1, F2, dan F3. Kita masukkan dulu untuk fungsinya. Untuk function result sama dengan ini, kita F1 dulu, X, T. Terus kita masukkan untuk parameter yang pertama, yakni amplitudo. Amplitudo tadi adalah tanggal lahir plus 5. Jadi A1 sama dengan 15 plus 5. Kemudian parameter yang kedua yakni ada frekuensi atau F1 itu 2 digit tahun terakhir, berarti 2 digit, berarti 2000. Karena kelahiran saya di 2002, berarti 2 digit terakhirnya 2000 plus dengan 20. Oke, kemudian untuk lambda yang pertama, lambda ini kita tentukan sendiri. Jadi karena tadi parameter yang tidak diketahui bisa kita ubah sendiri. Jadi
Untuk lambda yang pertama ini kita buat 6,5. Kemudian dari parameter 3 ini yang kita masukkan, kita akan memperoleh besaran omega 1 ini dari 2πf. Jadi 2 dikali dengan pi dikali dengan f 1. Kemudian besaran yang kedua yang kita peroleh yakni bilangan gelombang atau K1 itu sama dengan 2pi per lambda. Kita kali dulu, kita kurung dulu 2pi, kopas dari sini. 2pi per lambda 1. Kemudian yang terakhir yakni ada hasil atau result. Ini untuk gelombangnya berarti A1 kemudian dikali dengan sin omega 1 dikalikan dengan T. Ini kita masukkan untuk fungsi gelombangnya omega T plus Kx. Berarti K1 dikali dengan X. Ini untuk K-nya K kecil. Omega T ditambah dengan Kx. Kemudian kita N function. Ini untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua sama. Jadi ini kita bisa kopas dari sini. Karena fungsinya sama bentuknya. Jadi ini kita ubah jadi F2. Di sini juga A2. A2-nya tetap sama karena tadi A1 sampai dengan A3 untuk ketentuannya. Jadi F2 juga tetap sama. Lambdanya ini kita ubah menjadi 3,5. Kemudian ini bukan lambda 1, lambda 2. Terus ini omeganya juga omega 2. F2 A2 ya. Dan yang terakhir ini kita kopas lagi untuk fungsi ketiga. Ini jadi F3. Kemudian untuk besar parameternya kita ubah juga. Jadi 3 semua. Oke. Setelah kita masukkan untuk fungsinya, kita masukkan untuk rentang kerjanya. Jadi rentang kerja ini di sini ada X dan T, di mana X di sini terdapat omega 3T plus K kali X, karena ini di fungsi ketiga. Jadi rumusnya kan A sin omega T dikali X. Jadi untuk define rentang kerjanya ada nilai X dan nilai T. Kita masukkan untuk rentangnya T-nya dulu. T-nya ini kita buat 1 hingga 20. Kemudian untuk X-nya kita juga buat 1 hingga 20. Jadi maksudnya apa? Di sini untuk detik pertama hingga detik ke-20. Jadi rentangnya yakni 20. Selanjutnya setelah kita masukkan untuk rentang kerjanya, di sini kita akan melakukan kita masukkan titik grid untuk plottingan. Jadi untuk memplotting, ini kita tulis seperti ini dulu.
titik atau grid untuk plotting. Titik atau grid, biasanya kita sebut grid untuk plotting. Untuk plotting. Kita masukkan dulu untuk T, X-nya. Ini untuk grid-nya menggunakan rumus mesgrid. Jadi maksudnya apa di sini mesgrid ini untuk memplotting suatu data yang memiliki dua variabel. Karena di sini kan memiliki variabel T dan X. Jadi kita gunakan mesgrid maksud saya mesgrid untuk memplotting grafiknya. Jadi ini T, X karena dia memiliki dua variabel. Selanjutnya kita mencari nilai dari masing-masing gelombang. Di sini kita akan mencari nilai dari masing-masing gelombang. Masing-masing gelombang. Kita masukkan saja, misalnya untuk F1 hasil. F1 hasil ini tuh sama dengan F1 XT. F1 XT. Oke, seperti ini. Berarti karena ada tiga persamaan, ini kita kopas saja karena sama bentuknya. Berarti ini untuk F2, ini untuk F3. Tentunya di sini juga diubah. Ini F2 dan yang bawah ini F3. Oke. Ini kita akan coba run di sini. Kita ini biar cuma satu yang muncul, cuma F1 saja. Kita lihat yang F1 dulu. Ini kita coba run. Ini kita coba UAS miskom perang. Kita coba di command window-nya. Nah, oke. Di sini ada error di bagian ini merupakan hasil FF-nya nanti. Di sini kita coba yang error ini kita lihat dulu di baris ke 38 untuk T, X. Oh ya, ini harusnya menggunakan kurung siku, bukan. Ya, ini kita coba taran lagi. Oke. Ya, ini tulisannya masih salah, bukan mes, tapi mesgrid. Nah, ini di sini. Ini untuk nilai fungsi F1-nya. Jadi terdapat 20 kolom dan 20 baris. Seperti ini. Ini untuk tampilan F1. Dan F2 juga sama. F2, F3 juga memiliki 3 kolom, 20 kolom maksud saya, 20 kolom dan 20 baris. Jadi ini kita coba untuk yang F1 saja. Ya, lanjut. Berarti ini sudah benar dari sini. Kita ini dulu. Kemudian setelah kita menentukan nilai untuk masing-masing gelombangnya, di sini kita lakukan untuk superposisi. Jadi untuk superposisi ini kita jumlahkan semua gelombangnya, mulai dari F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3.
Jadi kita namain misal superposisi gelombangnya kita namain dengan F4. F4 kemudian hasil. Oke. Ini sama dengan F1 hasil. Ini kita jumlah saja. Ditambah dengan F2 hasil. Ditambah dengan F3. Ini untuk superposisi gelombangnya. Kemudian setelah itu, sini kita mulai memplot untuk grafiknya. Karena tadi di bagian soal, sebentar, saya buka lagi untuk soalnya. Oke, di sini, oke, yang bagian A. Kita disuruh untuk menggambar grafik di mana masing-masing dari 3 persamaan gelombang minimal terlihat satu gelombang dan dalam satu grafik yang sama. Jadi kita akan gabungkan dari ketiga fungsi ini dan grafik untuk superposisinya. Kita kembali ke Octave dulu. Sebentar. Oke. Di sini kita coba untuk plot. Jadi untuk plotnya kita gunakan plot 3 dikali X. Ini X-nya untuk 1, T. T-nya juga. Koma dengan F hasil. F1 hasil. Jadi ini akan jadi 3 dimensi. Kita juga satu saja. Ya, jadi maksudnya apa di sini kok ada tanda ini? Tanda titik 2,1 ini untuk agar yang tampil dalam grafiknya itu cuma satu saja, satu grafik saja, satu kurva. Tadi kan untuk F1 ini di sini, ini kan menghasilkan 20 baris dan 20 kolom. Nah, yang kita masukkan cuma satu saja, karena dari 20 baris atau 20 kolom, jadi tiap kolom itu memiliki nilai yang sama antara kolom yang pertama sampai ke 20 di kolom pertama, baris 1 sampai 20 itu sama dengan di kolom kedua. Oke, misal ini kita ansep dulu. Ini kita komen dulu. Ini kita coba run lagi di sini. Nah, di sini. Jadi nilai ini yang di kolom pertama dengan kolom kedua ini sebenarnya sama semua sampai dengan kolom 20. Jadi untuk grafiknya kita ambil saja yang di kolom pertama ini. Jadi kita tidak perlu untuk di kolom sampai ke 20. Jadi kita ambil yang pertama. Nah, untuk mengambilnya ini berarti kita tambah dengan untuk formulanya. Untuk ini ditambah dengan ini. Tanda petik. Oke. Ini kita kembalikan dulu kayak tadi. Ini kita uncomment. Ini tanda titik 2,1 ditambah dengan tanda titik 2,1 agar yang tampil cuma satu saja. Kemudian kita hold on.
Baru kita plot untuk F2 dan F3. Ini kita kopas saja karena sama sebenarnya. Tinggal kita ganti saja ininya. Ini kita ganti 2 untuk fungsi kedua. Kemudian kita kopas lagi ini untuk fungsi ketiga. Dan yang terakhir untuk fungsi keempat. Atau fungsi superposisinya. Kemudian di sini kita hold off. Jangan lupa kalau di sini ada hold on, berarti di sini kita pakai hold off. Dan di sini kita tambah dengan label agar lebih mudah dibaca grafiknya. Untuk label X-nya kita gunakan T. Untuk label Y ini kita gunakan untuk nilai X-nya. Oke. Kemudian untuk label Z ini kita gunakan untuk Y, X, T-nya. Jadi untuk fungsi Y-nya. Kemudian terakhir ini. Oke, ini kita coba run lagi di sini. Apakah grafiknya sudah mulai muncul? Oke, di sini muncul grafik. Apakah terlihat ya? Mungkin ini aku new share dulu, takutnya tidak kelihatan. Oke, di sini. Nah, ini grafik yang muncul. Jadi di sini ada grafik untuk F1, F2, dan grafik superposisinya. Ada data 1, data 2, data 3, data 4. Sesuai di gambar ini. Jadi data 1 ini yang warna ungu, yang tinggi-tinggi ini melambangkan untuk grafik superposisinya. Kemudian untuk yang warna biru ini, berarti ini untuk fungsi yang pertama tadi, grafik untuk fungsi pertama. Untuk yang warna merah, sini berhimpit ya. Kemudian untuk yang warna orange, ini untuk data ketiga atau grafik untuk fungsi ketiga. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti untuk poin A, ini sudah tampil untuk grafiknya. Dan kita kembali lagi. Oke. Selanjutnya yaitu kita ambil satu bagian data saja dari grafik itu. Oke, F1 untuk hasil. F1 hasil ini tuh F1 hasil, karena kita ambil satu jadi sama kayak ini. Ada tanda titik 2, kemudian koma 1. Oke. Ini juga sama hingga F4. Bentar. Nanti ini F2. Ini F2 juga. Hingga F4 kita kopas. Ini F3. Ini F4. Ini juga. Oke. Dari sini kemudian kita lakukan untuk perhitungan FFT-nya. Dari sini. Oke, kita mulai untuk perhitungan FFT.
Kita masukkan dulu yang pertama untuk rentang N-nya. Karena tadi kita T dan X-nya 1 hingga 20, yang bagian sini, ini 1 hingga 20. Jadi untuk rentang N-nya ini sebesar 20. Dan kita mulai looping untuk for K, itu sama dengan berarti 0 sampai N-1. 0 hingga N-1. Kemudian untuk F even atau F untuk F genap, untuk F genapnya di sini sama dengan 0. Ini untuk inisiasi saja, untuk nilai awalan. Kemudian untuk F ganjil, berarti F out, ini sama dengan 0 juga. Kemudian untuk faktor, jadi eksponensial dari minus 2J, kemudian dikali dengan Pk, dikali dengan P, dikali dengan K. Kemudian ini per N. Faktor 2PJ PK per N. Ini maksudnya apa di sini? Jadi untuk perhitungan FFT kemarin, oke, di sini kan kita ada dua persamaan, yakni persamaan ganjil dan persamaan genap. Ini dari mana? Oke, ini saya coba untuk lanjutkan dulu, habis itu saya share screen untuk rumus atau persamaan FFT-nya. Jadi kita lanjutkan untuk looping yang kedua untuk M, nilai M. Untuk nilai M-nya berarti 1 hingga N per 2 minus 1. Kemudian untuk F even, F ganjil, F genap maksud saya. Even, oke. Ini sama dengan kita masukkan untuk F even-nya. Yang pertama, dikali dengan, ditambah dengan F4, kemudian dikali dengan 2M, dikali dengan sebentar ya, 2M dikali dengan eksponensialnya dari 2J P kali M. Kita ambil dari sini saja ya, biar tidak kelamaan. Kita ubah di sini saja, minus 2J, kemudian dikali dengan P, K, di sini ada lagi, di sini dikali dengan M. Kemudian per N, ini kita per 2. Oke. Karena di sini tadi, kalau di FFT, M-nya sudah menjadi N per 2. Kemudian untuk F ganjilnya, atau F out, menjadi F out sama F out. Ini untuk masukkan yang pertama. Ditambah dengan faktor. Ya, faktor yang ini. Dikali dengan F4. Ya, kita ambil di sini. Ini F4-nya ini dari 2 dikali M plus 1 ya. 2 dikali dengan M plus 1. Kemudian persamaannya dikalikan dengan eksponensial lagi. Eksponensial 2J PKM dikali dengan N. Oke. Dikali dengan ini.
Yes, ada di sini berarti di persamaannya minus. Oke, minus. Ini kita ini dulu biar enggak. Kemudian N. Kemudian untuk FFT-nya, nilai FFT-nya ini berarti K plus 1, jadi K plus 1 sama dengan F equal, tinggal dijumlah. Jadi ini nilai untuk F genap tambah dengan F ganjil. Ya. Kemudian N4. Sudah. N4 sudah. Ya, di sini. Ya, jadi ini maksudnya apa? Ini nilai F ganjil dan F genap ini untuk persamaan ini kita peroleh dari sini. Dari rumus yang di bagian sebentar. Saya dari bagian sini. Di sini. Jadi ini yang bagian depan ini untuk F genap dan yang bagian belakang ini untuk F ganjil. Jadi persamaan ini sudah persamaan numerik. Dilihat di sini batasnya juga sudah berubah. Ketika tadi yang pertama ini kan untuk nilai n, untuk n tadi kita menggunakan nilai n kan. Kemudian untuk yang for m atau yang looping m tadi berubah menjadi n per 2. Di sini batasnya juga sudah berubah. Kemudian yang depan ini disebut dengan fungsi genap, yang belakang ini fungsi ganjil. Jadi untuk FFT itu penjumlahan dari ini, fungsi genap ditambah dengan fungsi ganjilnya. Maka tadi kita udah masukkan ini persamaan ini sudah merupakan persamaan numerik, kita masukkan ke oktav, dan kita peroleh untuk F ganjilnya, dan kita peroleh untuk F genapnya, kemudian kita jumlah dua-duanya. Oke, ini kita kembali ke oktav lagi. Di sini. Kemudian selanjutnya kita dari sini nih sebenarnya sudah sini. Kita masukkan ke ininya dulu. Oke, gini kita berarti karena kita sudah tahu nilai FFT-nya di sini, penjumlahan dari fungsi ganjil dan fungsi genap, berarti kita tentukan untuk F1, F2, dan F3-nya. Kita size untuk X. Kita ambil satu saja, berarti bentar, ini harusnya gini. Kemudian FFT. Transpose dari FFT plot untuk X-nya. Kita ambil sama kayak waktu kita memplot tadi untuk kita plot untuk nilai X ini, untuk nilai ini. Kemudian koma T, ini T,
sama dengan nilai FFT-nya. Ya, ini kita coba run di sini. Ini sudah selesai. Jadi yang terakhir ini kita gunakan untuk memperoleh F1, F2, dan F3-nya. Kita run. Nah, kita jadikan menu window. Oke, di sini ada yang error F1 hasil di baris ke 58. Oke. Kita lihat dulu. Kita lihat dari sini dulu. Karena tadi kan kita udah run di sini aman. Jadi kita coba koreksi di sininya. Sebentar. Ini untuk N-nya kita pakai rentang 20. Kemudian K1. Kalau di baris ke 58 berarti yang ini ya tadi. Untuk F hasilnya. F1 hasil ini sama dengan F1 hasil. Oh iya, di sini kebanyakan ini. Kebanyakan tanda kurung. Jadi kita hapus satu supaya tidak error. Ini kita coba run lagi. Oke, kita coba run lagi. Apakah masih error? Oke, di sini ada yang salah lagi. Oh ya, ini tanda kurungnya juga kurang ini. Yang di 68. Baris 68. Ya, untuk nilai faktor ini harusnya ada minus, ya, ada tanda kurungnya di sini. Nah, kita coba run lagi. Event. Oke, sekarang baris ke 71. Kita lihat dulu untuk tanda kurungnya, jangan-jangan salah lagi. F4 hasil, ini pakai punyanya ini punyanya ini. Ya, ini tanda kurungnya di sini masih salah. Ya, seharusnya itu untuk eksponennya ini ada tanda kurungnya nanti. Oke, sekarang kita run. Nah, ini sudah tidak error. Kita coba yang di line 74 ternyata masih error. Kita lihat dulu ke line 74. Bentar. Ini berarti FFT K plus 1. Tinggal dijumlah saja. Kemudian yang bawah ini untuk size X. Kemudian ini untuk nilai FFT-nya. Transpose FFT. Kemudian size FFT. Oke, ini harusnya sudah benar ya. Terus ini yang salah tadi di line berapa? Di line 74. Di sini berarti. Ini ada yang salah. FFT K plus 1.
Oke, jadi di sini kita coba lagi, kita cari. Tadi di sini kita aman ya, ini sudah sampai keluar grafiknya. Kemudian F1, oke. N-nya tadi kita 1 sampai 20 berarti rentangnya 20. Nah, di sini untuk for K-nya. Nah, ini harusnya kita pakai ini. Kemudian F equal 0, ya ini 0 faktornya. Faktor ini E dari rumus tadi. Kemudian kita masukkan ke persamaan untuk faktornya ke persamaan ganjil. Kita peroleh ini deh. Kita coba run lagi. Yang error, oh sudah tidak error. Oke, di sini. Ini kita lihat di sini ini 21, di sini juga 21. Jadi, oke, di sini kita gunakan transpose. Karena kenapa? Kalau misal ini kita tidak gunakan transpose, maka nilainya akan berbeda dengan yang di size ini. Jadi, harus digunakan transpose-nya agar menjadi 20,1 di command window yang ini. Jadi di sini nanti 20,1, di sini 120 seperti itu. Jadi supaya sama kita yang di sini 21, yang di sini 1 dan 20. Jadi yang di sini harus kita transpuskan dulu. Karena itu tadi kita gunakan persamaan transpose di sini. Oke. Sekarang untuk menentukan nilai F1, F2, F3 kita gunakan dari grafik yang kita peroleh di plot 3 ini, plot 3X. Ini kita peroleh dari sini. Kita coba lihat grafiknya. Sebentar. Oke, ini untuk grafiknya. Nah, sini. Jadi nilai F1, F2, dan F3 kita peroleh di sini. Jadi sebenarnya ini kan simetris. Misalnya ini kita belah di tengah sini. Bagian sini itu simetri dengan yang bagian ini. Ya kan? Jadi di FFT ini sebenarnya bedanya dengan yang di FT adalah FFT ini hanya menghitung untuk setengahnya sebenarnya. Tadi kan kita gunakan untuk N per 2. Sebentar, ini kita kembali ke programnya lagi. Oke, di sini kan untuk nilai M-nya tadi sudah dari N per 2. Mana tadi? Untuk for, looping. Hmm. Nah, di sini. Di sini kan kita gunakan untuk N per 2 kan. N per 2 minus 1. Jadi FFT ini tuh menghitung dari N per 2 minus 1 ini. Itulah bedanya dengan DFT. Kalau DFT dihitung dari yang awal sampai yang akhir. Jadi data yang dioperasikan, data yang dioperasikan di DFT itu lebih banyak daripada di FFT. Seperti itu. Jadi dari penjelasan tadi, dari awal sampai akhir kita sudah menjawab dari poin A, poin B, dan poin C. Yang dimana poin A tadi kita plot gambar untuk 3 fungsi. Kemudian soal yang B kita superposisikan tadi sudah superposisi berarti yang F4 tadi sudah kita lakukan, dan yang terakhir ya ini menentukan F1, F2, dan F3 lah. Untuk F1, F2, dan F3 dapat kita tentukan dari grafik tadi yang di akhir tadi. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai jawaban soal fisika komputasi praktikum 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.